Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, saya dari kelas manajemen 20A1. Di sini saya akan menginterpretasikan suatu data yang dimana saya sudah memakai data ini sebelumnya tugas kemarin, dan sekarang saya akan menginterpretasikan uji normalitas. Di sini kita bisa klik analyze, kita klik regression, dan klik linear, dimana sebelumnya kita sudah mengklik ini statistik, dan sekarang kita klik yang bagian plots. Nah, kita harus menguji prinsip kerjanya uji normalitas. Uji normalitas ini menguji apakah residual yang sudah terstandarisasi itu terdistribusi normal. Nah, dari itu kita akan memasukkan, untuk yang variabel Y-nya kita masukkan S residual, kita masukkan ke variabel Y. Lalu untuk yang variabel X kita masukkan Z residual. Nah, Z residual ini adalah residual yang sudah ditransformasi menjadi Z scores, sehingga itu akan membentuk berupa distribusi normal baku. Atau maksudnya dari data kita seperti ini normalnya, terus kita uji itu dengan uji variabel Y-nya atau standar residualnya, apakah di sini data kita berada di data kurva normal atau tidak. Lalu kita bisa klik histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ke grafik histogramnya. Nah, ini untuk grafik histogramnya bisa kita lihat bahwa dari histogram ini jadi distribusi normalnya itu yang garis hitam. Garis hitam ini merupakan hasil dari visualisasi dari data Z residual atau Z resid yang sudah mentransformasikan dalam bentuk Z scores. Sementara untuk yang biru ini adalah standar residual kita ini yang biru. Ini hasilnya dari S residual yang harusnya jika data kita terdistribusi normal harusnya berada di dalam area garis hitam ini. Maksudnya bentuknya mengikuti garis hitam ini. Tapi kita bisa lihat bentuknya seharusnya mengikuti garis hitam ini. Di sini kita juga bisa lihat titik tengahnya harusnya berada di sini. Yang biru yang ini biru error dari data kita, sedangkan yang hitam ini garis error yang sudah normal bakunya dari satu data kita tidak terdistribusi normal. Dan untuk yang garis atau grafik normal P plot ini bisa kita lihat untuk yang garis titik-titik ini dari data kita itu disebut mengikuti distribusi normal apabila data kita yang titik-titiknya ini menempel pada garis normal bakunya, sehingga di sini mengasumsikannya bahwa distribusi error yang di sini normal di garis lurus ini, dan sedangkan data kita jauh dari garis normalnya lumayan melengkung atau bengkok. Dan untuk selanjutnya kita akan menginterpretasikan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan cara kita klik analyze, klik non parametric test. Nah, di sini kita klik legacy dialogs, dan di legacy dialogs ini ada one sample KS. One sample KS ini artinya KS-nya Kolmogorov, S-nya Smirnov. Kita bisa klik ini. Lalu kita sebelumnya ini kan kosong. Dan kita pindahkan wage, education, dan expert ke test variable list. Dan kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di one sample Kolmogorov-Smirnov tesnya ini kita fokus kepada ASIMP signifikan, dan kita bisa lihat signifikansinya. Kalau
error data kita terdistribusi normal itu apabila signifikansinya di atas 0,05. Kalau di bawah 0,5 artinya data kita tidak normal, berarti data kita ada perbedaan di antara data error dengan normal baku distribusinya. Berarti artinya data kita itu tidak terdistribusi secara normal. Dan kita bisa lihat di wedge-nya ini data kita 0,000, education-nya juga 0,000, experience-nya juga 0,00. Itu tandanya data kita tidak terdistribusi secara normal. Dan untuk selanjutnya kita menguji cara transform, cara untuk transformasi dalam bentuk logaritma di SPSS. Caranya itu kita bisa klik transform, terus kita klik compute variable, lalu di bagian function group ini kita bisa klik all atau arithmetic. Di sini saya pakai yang arithmetic. Dan untuk yang target variabelnya ini kita bisa pakai log wedge atau ln wedge. Dan untuk yang numeric expression juga kita bisa pakai yang log 10 atau ln wedge. Ini kita bisa pakai ln, sini wedge. Nah, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat nih di variabelnya. Kita ke datanya ini, di sini ada variabel language. Ini adalah bentuk transformasi data dari data kita dalam bentuk USD. Dan selanjutnya saya akan menginterpretasikan suatu uji outlier data, di mana kita bisa klik untuk uji outlier data, kita bisa klik analyze, terus klik regression, klik linear. Nah, di linear ini, di uji outlier data ini, kita bisa klik save. Nah, kita akan ada Mahalanobis, kita klik. Lalu kita klik juga yang ini, Studentis. Kita klik continue. Lalu kita kembali ke statistik. Kita centang yang bagian case wise diagnostic. Di sini kita klik continue. Klik OK. Nah, kita bisa lihat yang di bagian ini case wise diagnostiknya. Case wise diagnostik ini menunjukkan data nomor 15, 59, 66, 112, 186, 229, 440, dan 505 pada data outlier pada data kita. Jadi ini yang harus dihapus dan dipisahkan dari data kita. Cara membuangnya data kita ini dengan cara kita klik data, lalu kita klik select caches. Nah, kita klik yang if condition is satisfied. Nah, di if ini kita bisa masukkan saja. Nah, di if ini kita bisa masukkan ini apps copy, lalu kita masukkan kita klik continue aja. Oke. Nah, dimana kita bisa lihat di data ini yang tercoretnya ini data yang dihapuskan nomor 15, 59, 66, 112 dan seterusnya.
Nah, itu adalah uji dari outlier data. Dan untuk uji multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi linear yang mendekatkan sempurna atau nilai korelasi yang mendekatkan 1, yaitu min 1 sampai 1. Dan caranya kita bisa klik untuk uji multikolinearitas ini, kita bisa klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, dan kita bisa klik statistik. Di sini kita klik yang collinearity diagnostic, lalu klik continue dan oke. Tunggu sebentar. Dan untuk yang kita lihat yang bagian koefisiennya, nah, untuk yang kita lihat outputnya yang di bagian koefisien ini, di sini keluar nilai collinearity statistik. Jika nilai FIF-nya lebih dari 10, maka itu terdapat multicolinearity. Maksudnya itu ada korelasi yang kuat antara variabel education